Sosok pria yang memeluk dan menarik leher Gibran Rakabuming Raka baru-baru ini menjadi sorotan. Pria tersebut turut menyambut wakil presiden terpilih saat belusukan di Rusun Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu 24 April 2024 lalu. Kedatangan Gibran disambut warga yang langsung merangsek untuk mendekati putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Namun tiba-tiba leher Gibran ditarik oleh seorang pria. Tidak hanya itu saja, pria tersebut juga berusaha memeluk Gibran meskipun langsung ditarik mundur oleh ajudan dan pasukan pengamanan presiden atau pas pampres yang mengawal Gibran. Lantas siapakah sosok pria yang menarik leher Gibran? Pria itu diduga merupakan warga Rusun Muara Baru. Ia juga disebut sebagai pendukung Prabowo dan Gibran. Hal ini terlihat dari jaket biru dan putih yang dikenakannya. Terlihat pula ada nomor 02 dan gambar Gibran di bagian jaket tersebut. Sementara di bagian belakang tampak jelas gambar Prabowo Subianto dan Gibran. Saat diamankan ajudan Gibran, si pria mengaku ingin melihat Gibran dari dekat. Pria itu enggan memberikan komentar lebih lanjut mengenai alasannya memeluk dan menarik leher Gibran. Ia pun segera meninggalkan awak media sambil melepas jaket bergambar Gibran yang dipakainya. Sesaat setelah disiagakan oleh Panglima Houthi, pasukan dari Yaman tersebut langsung meluncurkan serangan bertubi-tubi di Laut Merah. Houthi meluncurkan sejumlah rudal anti kapal dalam waktu nyaris bersamaan. Houthi mengklaim serangan tersebut menghantam kapal perang AS Maersk Yorktown dan kapal Israel MSC Veracruz. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Sari, pada Selasa 23 April 2024. Menurut Yahya Sari, Houthi menembakkan beberapa rudal ke Laut Merah, Teluk Aden, dan Samudra Hindia. Dalam operasinya, Houthi mengaku menargetkan kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel dan kapal perang Amerika Serikat. Houthi pun menekankan bahwa serangan itu tepat sasaran. Akibatnya, kapal berbendera Amerika dan kapal Israel meledak secara berturut-turut. Menurut situs pelacakan maritim, seusai diserang Houthi, posisi terakhir kapal perang AS itu terombang-ambing di Laut Arab. Sementara kapal Israel yang diserang Houthi itu terdeteksi di rute Tanjung Harapan. Namun hingga saat ini belum diketahui nasib dari kedua awak kapal tersebut. Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sama-sama tak hadir dalam penetapan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 di KPU. Namun ada perbedaan terkait alasan ketidakhadiran Ganjar dan Mahfud. Ganjar bersantai berada di Yogyakarta, sementara Mahfud mengaku menyesal. Dikutip dari tribunnews.com, Ganjar memilih berolahraga sepeda berkeliling rumahnya pada Rabu 24 April 2024 sekitar pukul 8.20 pagi waktu Indonesia Barat. Ganjar berseloroh sedang melakukan lari pagi saat ditanya oleh para wartawan. Ia mengaku tidak menghadiri penetapan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres dengan alasan tidak ada undangan. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengaku baru mendapat undangan dari KPU pagi ini. Sementara dirinya terlanjur berada di Yogyakarta sehingga tidak bisa hadir. Berbeda dengan Mahfud MD yang mengunggah video khusus ke Instagramnya pada Rabu 24 April. Dalam video itu Mahfud mengaku baru mendapat undangan dari KPU sekitar 30 menit sebelum acara dimulai. Mantan Menko Polhukam itu pun mengaku tidak dapat hadir ke penetapan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Meski begitu, Mahfud mengungkapkan penyesalannya karena tidak dapat hadir secara langsung. Pihaknya pun memberikan selamat dan salam hormat kepada Prabowo Gibran. Dalam sepekan terakhir, awan berwarna pekat hingga kemunculan angin puting beliung di tengah laut mewarnai kondisi cuaca buruk yang menghantui sejumlah nelayan di Kelurahan Pangeranan, Kota Bangkalan. Tanpa berpikir panjang, para nelayan yang berada di tengah laut terpaksa memutar balik ke arah kemudi ke tepian pesisir. Saat berlayar, para nelayan asal pesisir barat Kota Bangkalan melihat pusaran angin puting beliung secara jelas mengelayut di hadapannya.
Namun, mereka senantiasa mengutamakan keselamatan diri. Ketua Persatuan Nelayan Pergerakan Indonesia atau PNPI Bangkalan, Ahmad Rahman menyatakan cuaca tersebut sangat berpengaruh terhadap keselamatan nelayan, terutama di daerah Arosbaya hingga ke pesisir barat Kota Bangkalan. Ia menuturkan, biasanya ketika awan berwarna pekat dan turun hujan lebat, ombak besar akan datang. Rahman menjelaskan, cuaca buruk di tengah perairan laut Kota Bangkalan biasanya dipengaruhi faktor perubahan musim angin barat ke musim angin timur. Kondisi ini telah berlangsung selama seminggu terakhir, membuat para nelayan putar haluan kembali ke pinggir. Hingga beberapa nelayan lainnya memutuskan untuk tidak pergi melaut. Nelayan yang tidak melaut biasanya memilih untuk memperbaiki jaring. Selain itu, cuaca buruk seperti ini biasanya akan terus berlangsung hingga sepekan ke depan. Kemudian, Rahman teringat peristiwa perahu nelayan yang terbalik karena dihempas ombak, hingga ombak dapat merenggut nyawa seseorang nelayan asal Kabupaten Gresik. Saat itu, 2 nelayan lainnya berhasil diselamatkan bersama rekan-rekannya. Tragedi perahu nelayan ditemukan terbalik menimpa salah seorang nelayan Kampung Bandaran, Kelurahan Pangeranan, Kota Bangkalan, pada 31 Desember 2022 silam. Jasad ditemukan mengapung dengan posisi tubuh terlentang di tengah laut perairan Karangjamuang, Bangkalan pada Selasa 2 Januari 2024 pagi. Rahman mengatakan para nelayan mengeluh tidak berpenghasilan karena cuaca buruk berlangsung lebih dari 2 minggu. Oleh karena itu, ia selalu berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Bangkalan terkait cuaca buruk di tengah laut terjadi terlalu lama. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dari Ketua PNPI Bangkalan, Ahmad Rahman. Jadi gini, mungkin faktor ada perubahan ya, mungkin seperti itu, perubahan dari musim angin barat ke kemarau gitu, musim angin barat ke musim angin timur. Jadi mungkin perubahannya seperti itu, sehingga banyak mendung-mendung yang cuacanya itu sangat berpengaruh lah, satu sama keselamatan nelayan juga, karena di daerah terutama di daerah Arosbaya sampai ke sini tuh ketika udah turun cuacanya mendungnya udah turun, hujannya udah turun, wis ombaknya besar banget seperti itu. Kayak sebelum puasa kalau nggak salah itu udah menelan korban juga gitu, itu dari Gresik itu kalau nggak salah itu. Terus yang pernah dievakuasi itu cuman selamat ya, itu dari orang Ujung Pangka sama orang Paciran dan nggak salah itu, yang 4 orang itu yang udah alhamdulillah kita selamatin gitu. Tapi kapalnya terbalik atau gimana? Kebalik karena cuacanya, karena kena ombak seperti itu. Seorang pria berinisial I, 25 tahun, asal Desa Kamuning, Kecamatan Kabupaten Sampang, Madura, kalang kabut saat kediamannya digerebek polisi. Ia menjadi sasaran polisi lantaran terlibat tindak pidana kesehatan, yakni kepemilikan ribuan pil berlogo Y, bahkan diedarkan kepada warga setempat. Saat penggerebekan, tersangka diamankan ketika bersantai di kediamannya tanpa ada perlawanan pada Sabtu 20 April 2024 siang. Penggeledahan pun seketika dilakukan dan ditemukan barang bukti atau BB 2 botol plastik berwarna putih. Masing-masing botol berisi 1000 butir sediaan farmasi berupa pil berlogo Y. BB yang terbungkus plastik berwarna hitam tersebut disembunyikan oleh tersangka di dalam kamarnya. Kasat Reskrim Polres Sampang, AKP Sigit Nursio memaparkan total BB berjumlah 2000 butir pil berlogo Y. Menurutnya, BB yang didapat melalui online dari luar Madura itu siap diedarkan oleh tersangka dan diperkirakan bisa mendapatkan keuntungan senilai Rp800.000. Keuntungan tersebut dipergunakan tersangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebab ia sudah mempunyai istri. AKP Sigit Nursio mengatakan, pil berlogo Y yang dijual ke warga sekitar memberikan efek tenang saat dikonsumsi. Akibat dari perbuatannya, tersangka disangkakan pasal 435 subsidiar, pasal 436
ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Seorang nenek tinggal sebatang kara di rumah tua turut Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Nenek 78 tahun itu bernama Juwita. Dalam kesehariannya, nenek yang berdarah Tionghoa ini hanya ditemani oleh seekor anjing peliharaannya. Karena usianya yang telah senja dan tak lagi bekerja, Juwita mendapat sentuhan kasih dari para tetangga. Orang-orang sekitar rumahnya rutin menghampirinya setiap hari, sekaligus memberinya makan. Salah satu tetangganya adalah Friendy Mohan. Setiap hari, Friendy rutin menilik dan memberi Juwita makan. Pada Rabu 24 April 2024 pagi, Friendy Mohan hendak melakukan rutinitas tersebut. Namun ketika ia sampai di depan pagar rumah Juwita dan memanggil sang nenek, tidak ada sahutan dari dalam. Setelah beberapa kali memanggil dan tidak ada jawaban, Friendy Mohan akhirnya mengurungkan niat. Friendy menduga nenek Juwita sedang tidak berada di rumah. Pasalnya, nenek Juwita memang masih bisa bepergian di seputaran lingkungan setempat dengan sepeda kayu. Siang harinya, Friendy kembali ke rumah nenek Juwita untuk mengantar makan siang. Hal serupa pun terjadi. Tidak ada sautan dari sang nenek. Friendy baru menyadari adanya keganjilan, yakni lampu teras rumah nenek Juwita masih menyala dan pintu pagarnya masih terkunci. Ia pun segera menghubungi keponakan nenek Juwita, Mary, untuk menanyakan keberadaan sang nenek. Namun Mary tidak tahu menahu mengenai hal tersebut. Friendy akhirnya menghubungi ketua RT setempat. Laporan itu kemudian diteruskan ketua RT ke Lurah Karangpacar serta Polsek Bojonegoro Kota. Berikutnya, Friendy Mohan, ketua RT, Lurah Karangpacar, dan personel Polsek Bojonegoro Kota membredel kunci pagar rumah nenek Juwita. Dari celah jendela mereka melihat nenek Juwita telungkup di lantai kamar. Di sisinya ada anjing peliharaan nenek Juwita. Setelah berhasil membuka paksa pintu rumah, anjing peliharaan nenek Juwita langsung menyalak dan menyerang mereka. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bojonegoro pun langsung dihubungi untuk menghadapi anjing tersebut. Kemudian personel pun langsung mengevakuasi jasad nenek Juwita dan membawanya ke rumah sakit RSUD Dr. Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro. Jasad nenek Juwita diidentifikasi secara medis, dipulasarakan, lalu diserahkan ke kerabatnya untuk dikebumikan. Kapolsek Bojonegoro Kota, Kompol Mukodam, membenarkan kronologi kisah nenek Juwita ini. Adapun hasil identifikasi medis menyatakan nenek Juwita meninggal dunia pada hari itu juga. Terkait penyebabnya, Kompol Mukodam mengatakan diduga kuat akibat sakit lambung. Pasalnya saat olah TKP juga ditemukan beberapa jenis obat untuk penyakit tersebut. Diketahui nenek Juwita tinggal seorang diri selama lebih dari 10 tahun. Suaminya telah lama meninggal dunia dan dalam pernikahan mereka tidak dikaruniai anak. Pilunya, anjing yang menemani jasad nenek Juwita juga ikut mati. Tidak diketahui secara pasti penyebabnya, namun diduga anjing yang telah lama hidup bersama nenek Juwita tersebut stres karena sedih ditinggal sang nenek yang pergi untuk selama-lamanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.